warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsira, amma ba'du. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga kita khususnya yang hadir di pagi hari ini dapat mendapatkan limpahan rahmat, ya, taufik Allah Subhanahu wa taala. Berkahi umur kita, berkahi harta kita, Allah berkahi keluarga kita. Kita dijadikannya hamba-hamba yang saleh dan salihah, senantiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita menjalankan, ya, segala aktivitas senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan suatu aktivitas yang mendatangkan murkanya. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini, ya, diberikan kemudahan, ya, langkahnya mencondongkan hati kita semuanya untuk bisa hadir majelis ilmu ini. Tentu adalah suatu ya, nikmat yang luar biasa, ya. Sekalipun banyak yang mampu, tapi belum tentu banyak yang mau mengerjakannya. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini bisa melanjutkan kajian rutin, ya, sudah masuk surah Ali Imran, ya. Ayat berapa sekarang? Ini Pak Agus kemana ini Pak Agus? Nah, Pak Agus daya ke mana? Ya? Oh iya mah, ini Pak Harun, ya. Duduk di jijinya. Nah, ya. Baik, ya, kita baca ayatnya sekarang, sudah masuk ayat ke 176, ya. Dari suratu Ali Imran, ya. Surat Ali Imran, ya. Al, ya. Al itu keluarga, jadi kita sebutkan 175. Oh ya. Oh ya, ya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا
yuridullahu an la yaj'ala lahum haddan fil akhirah. Walahum 'adzabun 'adzim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an. Walahum 'adzabun alim. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما walahum 'adzabun muhin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan ya. Ini mestinya slide-nya yang Qur'annya aja ya, enggak usah kayak ini. Innama dzalikum ya. Ya, sesungguhnya hanyalah ya. Jadi innama sesungguhnya hanyalah ya. Jadi banyak ya kafah wa makfufah. Innama sesungguhnya hanyalah dzalikum ya. Demikian itu asyaitanu syaitan ya. Sesungguhnya syaitan ya, dzalikum ya, yang demikian itu yukhawwifu. Khawwafa yukhawwifu artinya apa? Menakut-nakuti. Jadi dari kata takut khauf. Khafa yakhafu ya. Kalau menakut-nakuti khawwafa. Yukhawwifu ya, dia menakut-nakuti ya. Auliya'ahu ya. Auliya'ahu ini ya dia setan ya. Ma'a auli ini namanya ya, apa namanya, maf'ul, bukan maf'ul ya, maf'ul ma'ah. Nah, berarti ya dia menakut-nakuti ma'a auliya'ihi. Nah, itu ya, auliya'ahu ya. Jadi tetap dibaca nasab ya, karena dia menjadi maf'ul ma'ah yang menyertai ya. Ya. Sesungguhnya ya setan ya hanyalah gitu ya. Dia menakut-nakuti ya. Sesungguhnya hanya setan itu pada demikian itu hanyalah dia menakut-nakuti auliya'ahu ya, ai bi auliyaihi, dengan kawan-kawannya ya. Aulia jamak dari wali ya. Artinya setan dan kawan-kawannya ya. Seri ya, sesungguhnya setan dan teman-temannya. Nah, dia menakut-nakuti ya, kalian, dzalikum, pada demikian itu ya. Fala takhafuhum, maka janganlah takhafuhum. Kalau tadi khafa yakhafu takut, takhafunahum. Cuma karena di sini ada lanahi. Lanahi ini namanya lanahi ya. Artinya melarang. Tidak boleh. Jangan kalian ya takut hum kepada mereka. Wa khafuni, dan kalian khafuni, khafu, kalian takutlah. Ya, ninya nun
nun wiqaya. Jangan takut kepada mereka dan takutlah kamu semua padaku, pada Allah. Jika kuntum, kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Ya sieuna ka setan kau jurignya. Sieun ka kuntilanak. Lain. Ya. Setan minal insi wal jin, ya. Bisa takut setan manusia, takut setan jin. Ya. Kita lanjut dulu ya. Wala yahzunka, dan janganlah, jadi tetaplah lanahi. Ya, jadi kalau lanahi itu melarang. Yahzun, menjadi sedih, menjadikan sedih, menyedihkan, bukan menyedihkan. Kalau bahasa Indonesia beda ya. Menyedihkan itu sesuatu yang sama juga kurang lebih ya. Menjadi sedih gitu ya. Dan janganlah menyedihkan ya, menyedihkan terhadapmu. Artinya janganlah membuatmu sedih. Ya. Janganlah menjadikan sedih terhadapmu. Ya. Apa itu yang membuat sedih itu? Alladzina orang yang yusari'una fil kufri. Mereka bersegera, mereka bergegas, mereka bercepat-cepat fil kufri, di dalam kekafiran. Nah, ada orang yang senantiasa bergegas untuk berbuat kekafiran. Nah, jadi ini menjadi kita sedih, membuat terutama dalam hal ini adalah menjadikan Nabi ini sedih. Mengapa demikian? Kata Allah, innahum, sesungguhnya mereka tidak akan. Nah, jadi kalimat nafi yang menafikan menegaskan gitu ya, ketiadaan. Tidak akan saat ini dan selamanya, tidak akan. Yadurru, asalnya yadurruna ya, dibuang nunnya karena ketemu huruf lam. Apa yadurru artinya? Mereka membahayakan, mereka mendatangkan mudarat, ya, daruroh ya, darurat itu kan bahasa Arab, darurat, ya, sesuatu yang emergensi, ya, sesuatu yang bahaya, ya. Jadi mereka itu tidak akan mendatangkan mudarat Allah terhadap syai'an. Sesuatu ini maksudnya kadang diartikan dengan sedikit pun. Jadi orang-orang kafir tidak akan membuat mudarat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa demikian? Yuridullahu, Allah menghendaki, Allah menginginkan, Allah, bahwa tidak. Allah ini gabungan dari huruf an dengan la. Bahwa tidak, yaj'ala, dia menjadikan lahum, bagi mereka, hadzan, bagian, ya, mendapatkan bagian fil akhirati, di akhirat, ya, bagian daripada kebahagiaan, ya. Jadi kebahagiaan di dunia itu tidak ada 1%-nya kebahagiaan akhirat, ya. Maka ya, bahkan kalau kata Allah itu, dunia itu seperti seberat sayap nyamuk. Sayap nyamuk. Kalau timbangan sayap nyamuk dengan dunia, ya, itu tidak ada nilainya. Ya, lau anna dunya tazinu indallah janaha ba'udah. Andaikan dunia ini berbobot di sisi Allah seberat sayap, ya. Iya, lain reungitna. Sayapna.
Ya, berarti sangat tidak bernilai. Ya, jadi kalau ditimbang dunia dengan lain jeung reungit jeung sayapnya, dengan sayapnya itu tidak ada nilainya. Nah, gitu ya. Berarti hadzan fil akhirin ini jauh dari yang kita bayangkan, gitu ya, bagiannya. Maka untuk orang seperti ini bagaimana? Walahum adzabun azim, dan bagi mereka mendapat siksa yang besar, ya. Maka kata Allah, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang ishtarau, filnya fil madhi ya. Ishtarau, mereka menukar. Ya, ishtara yashtari itu menukar. Nanti ada perbedaan dengan membeli, ya. Jual beli itu namanya ba'a yabi'u. Kalau ishtarau, menukar, mengharapkan mendapatkan lebih, itu namanya ishtarau. Ya, ada lagi nanti tijarah, perdagangan. Mereka menukar al-kufra, menukar terhadap kekafiran. Apa yang ditukar? Bil imani, dengan keimanan, ya. Jadi sudah punya iman tapi ditukar, gitu ya, untuk mendapatkan kekafiran. Nah, bagaimana orang yang seperti ini? La yadurullah, juga tidak akan yadurru, mereka membahayakan, mendatangkan mudarat Allah terhadap Allah, syai'an, sesuatu pun, artinya sedikit pun. Walahum, dan bagi mereka adzabun alim, siksa yang pedih. Lanjut ya. Ini ada iklannya. Satu ayat lagi, wala yahsabanna, dan janganlah. Ya, di sini asalnya yahsabu. Yahsabu itu mengira, menyangka, menduga. Yahsabu annama lahu akhladah. Ya, karena bersambung dengan namanya nun taukid, dia namanya fi'il mudhari mabni. Ya, fi'il mudhari mabni fathah, karena litisalihi binunin taukidi, ya, bersambung dengan nun taukid. Yahsabu dibaca yahsaba, ya. Nun taukid ini namanya nun taukid bertasydid, fungsinya untuk menguatkan, ya, kalimat tersebut. Janganlah kamu mengira, janganlah dia mengira. Tapi kalau ditambahkan nun taukid, la yahsabanna, dan janganlah sekali-kali dia mengira, dan janganlah sekali-kali dia menduga. Jadi tidak boleh kita sekalipun mengira, gitu maksudnya, ya. Jadi nun taukid itu fungsinya untuk menguatkan, ya. Jangan kamu kira saya nggak tahu, ya, gitu ya. Jangan sekalipun kamu kira, itu namanya nun taukid, fungsinya untuk menguatkan, ya Bu, ya. Jadi kalau kita tanya nih, Ibu jangan kira saya nggak tahu, gitu ya. Ke bapaknya misalnya, Bapak jangan kira Mama nggak tahu, ya. Gitu ya. Tapi kalau kita tegaskan, jangan sekali-kali, ya, ayah kira, gitu ya, Mama nggak tahu. Gitu ya. Jadi nun taukid, ya. Dan janganlah sekali-kali mengira, menduga, menyangka. Siapa yang tidak boleh menyangka itu, tidak boleh mengira itu? Alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir. Apanya yang tidak boleh, ya, diduga? Itu ya, yaitu annama numli, annama, bahwasanya, hanya, gitu ya, hanya, tetap maknya itu artinya hanyalah. Jadi bukan ma apa yang, atau apalagi tidak, gitu ya. Annama, bahwasanya, hanya, gitu ya, sesungguhnya hanyalah, numli amla yumli, ya,
kami menangguhkan. Imla itu mala dari kata mala yamli, malaya gitu ya. Imla itu maknanya padang pasir yang terbentang luas. Ya, yang saking luas itu kadang kita tidak akan bisa menduga, mengira mana ujungnya. Nah, ya, numli kami tangguhkan. Ya. Numli apa artinya? Kami tangguhkan, kami memberi tangguh. Lahum kepada mereka. Mereka siapa? Orang kafir. Nah, jangan orang kafir itu duga bahwasanya kami memberi tangguh kepada mereka itu khairun. Apa khairun? Adalah suatu kebaikan. Li anfusihim, bagi mereka. Ya, alasan ditangguhkan kata Allah, innama numli, sesungguhnya hanyalah numli kami tangguhkan lahum kepada mereka, bagi mereka. Jadi diberi tangguh, ya, penangguhan oleh Allah untuk mereka itu liyazdadu. Tujuannya berarti lamul akibah namanya ya, agar yazdadu mereka bertambah. Bertambah apanya? Itsman, dosanya. Ini namanya tamyiz. Bertambah apa? Dosanya. Nah, ya. Jadi diberi tangguh untuk semakin bertambah dosanya. Walahum, dan bagi mereka adzabum muhin, siksa yang menghinakan. Muhin, ya. Dari kata ahana yuhinu, itu hina itu bahasa Arab ya ternyata ya. Jadi hina itu bahasa Arab. Kamu sudah hina, ya. Hina itu bahasa Arab. Baik ya Bapak Ibu sekalian, sampai ayat 178 ya. Dari tadi kita mulai dari 175. Ya. Innama dzalikumus syaitan, ya. Sesungguhnya ya, setan itu hanyalah pada demikian itu dia menakut-nakuti, ya, biauliyaihi, ya, menakut-nakuti kalian bersama dengan teman-temannya. Ini berkaitan dengan ya ayat ya, Abu Ja'far mengatakan ya'ni dzalika ta'ala dzikru, ya, innamal ladzi qala lakum ayyuhal mu'minun innan nasa qad jama'u lakum. Nah, jadi ingat di kisah sebelumnya ketika ada perang apa namanya? Hamraul Asad. Perang apa namanya? Perang urat saraf. Ya, jadi tidak terjadi perang. Ya, nah, tapi ya apa namanya? Perang tadi ya, perang urat saraf ya. Abu Sufyan setelah ya selesai di perang Uhud itu kembali ke Makkah. Para sahabat, ya, Nabi dan para sahabat kembali ke Madinah. Ya, dalam beberapa saat Abu Sufyan berpikir, kenapa kita tidak serang sampai Madinah? Jadi ketika kaum muslimin ya mundur, ya, kemudian Abu Sufyan menginstruksikan bahwa tidak perlu dikejar ya. Tapi di perjalanan itu ada namanya tadi ya, tempat Hamraul Asad ya. Abu Sufyan ya akhirnya berpikir, kenapa tidak kita gaskeun, bahasa ayeunanya gaskeun ya. Kenapa tidak kita serang saja langsung, kita terus ikuti Muhammad dan ya sahabatnya sampai ke Madinah. Ya, sampai satu kafilah dagang lewat. Ya, kemudian tolong kamu sampaikan kepada Muhammad, kita ini udah siap menyerang mereka. Kasih tahu ya. Dan ya di ayat sebelumnya ada perkataan firman Allah itu apa? Ya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kan ada. Sesungguhnya manusia yaitu Abu Sufyan, ya, itu mereka sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Takutlah kamu semua kepada mereka, fakhshawhum, gitu ya. Nah, ini maksudnya ya. Jadi berkenaan dengan ayat itu bahwa
ya ada orang, sekelompok orang yang menakut-nakuti Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan itulah perannya setan. Setan itu adalah selalu menakut-nakuti, ya. Setan dan teman-temannya selalu menakut-nakuti kalian. Ya, maka jangan takut kepada mereka. Kan setan gitu, Bu, Pak. Ya, kadang setan ini bisa dia masuk, ya, menggoda manusia itu dengan cara apa? Ya, dengan cara tadi nyingsinan. Ya, ini macam-macam nakut-nakutinya, Pak, Bu. Ya, kadang ada orang itu ibadah diberikan, ya, apa? Rasa was-was. Ya. Ini was-was ini datang dari setan. Ya, was-was ini bisa macam-macam. Ya, bisa ketika bahkan dari sebelum sholat itu wudu. Ada orang, Bapak Ibu, yang wudunya bisa setengah jam. Ya, ada. Ya, was-was. Itu belum sampai belum sampai siku, diulang lagi. Ya, geus wudu diulang deh. Coba. Ada, ya, bayangkan ada. Ya. Ya, jadi kadang ada orang, ya, banyak setan itu bisa menakut-nakuti kita dalam segala hal. Ya, dalam hal ibadah bisa. Ya. Ada orang sudah beribadah, kayaknya percuma sholat kamu itu. Ya, enggak diterima sama Allah. Jadi macam-macam sholat, ya, setan itu menakut-nakuti kita. Ya, udah lulus di wudu, ada orang, ya, itu takbiratul ihram, ya, itu Allahu Akbar, belum dapat niat gitu ya. Allahu Akbar itu, ya. Mending kalau suratnya surat kayak tadi tuh, surat saja, ya. Ini kalau suratnya kulhu geus arek ruku. Jadi momen ketika dapat takbiratul ihramnya itu ketika imam itu mau ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad, karang asut Allahu Akbar. Baru beres barnya. Ya, itu ada, Pak. Saya itu punya kawan gitu dulu waktu mondok, ya. Allahu Akbar, enggak beres-beres. Allahu Akbar. Terus begitu. Ayeuna nangis cager ayeuna. Ayeuna sudah sembuh sekarang. Ya, ada kayak gitu. Ya, itu setan itu memang seperti itu. Maka jangan takut. Ya, kita ini diajarkan, ya. Makanya sebelum beribadah, ya, meminta perlindungan kepada Allah. Baca surat An-Nas, baca surah, ya, ayat a'udzubillahi minhamazatish syayatin, itu a'udzubika rabbi yahdurun. Intinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalanya setan ini banyak, ya. Dia akan menakut-nakutin manusia, ya. Jadi bukan hanya kepada orang yang durhaka, kepada orang yang sudah taat pun dia akan masuk gitu, ya. Bahkan kepada orang yang tadi yang durhaka gitu kan. Seharusnya kan kalau orang durhaka itu ya udah, ya, aman gitu. Padahal tidak gitu, ya. Orang durhaka dia akan terus ditakut-takuti oleh setan agar tetap berada di dalam, ya, keburukannya gitu, ya. Jadi orang yang gitu kan tenang baik gitu, ya. Jadi sifatnya nanti lebih kepada godaan yang melalaikan gitu, ya. Tapi kepada orang yang bertakwa, ya, kadang macam-macam tadi, ya, seperti menakut-nakuti dengan ragu-ragu. Ya, ragu-ragu itu datang dari setan, ya. Ada seperti itu, Pak, ya. Maka jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepada Allah, ya. Makanya kita diberikan bimbingan agama, ilmu pengetahuan, ya. Kemudian, wahai Muhammad, ada di surat Yasin, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma. Jangan sampai membuatmu sedih ucapan mereka. Jadi ucapan orang-orang kafir itu membuatmu sedih, karena kami mengetahui, ya, apa yang inna na'lamu ma yusirrun, apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Nah, Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu sekalian, begitu Nabi Muhammad itu rohamau bainahum, ya, mempunyai, ya, rahmat
kepada orang-orang, kepada manusia, ya. Sehingga ketika ada orang yang berbuat dosa, berbuat durhaka, ya, terlebih lagi berbuat kekafiran, dosa yang paling tidak dimaafkan, itu membuat Nabi sedih, ya. Nah, coba kita bayangkan, ya, mungkin kalau yang berbuat dosanya orang lain kadang kita tidak masalah, ya, tapi kalau yang berbuat dosa itu keluarga kita sendiri, ya, itu beda rasanya, ya. Kalau naudzubillah ada kriminal dari anggota keluarga kita, ya, pasti membuat kita selalu memohon, berdoa kebaikan untuknya, kan gitu, ya. Beda kalau sama orang lain, ya, kan ada istilah gini, Pak, Bu, kerijalan, ya, Pak Haji ninggalin montok semok gitu tanya, karesep, waduh, zaman akhir cenah awewe zaman akhirnya, baju kurang bahan, ya. Kadang kita, ya, melihat seseorang itu, sesuatu itu, ya, ya, atau melihat anak-anak nongkrong gitu, ya, berbuat perbuatan kriminal, itu kadang kita sumpah serapah, ya, atau begal, you know, sugan cilaka, gitu, ya. Kita berdoa yang kadang, ya, memohon sesuatu yang tidak menyenangkan, gitu, ya. Tapi kalau yang lewatnya itu atau yang melakukan itu adalah keluarga kita, ya Allah, ya, sing diparinan hidayah, ya, sing dipasihan hidayah eta, ya, budak kami gitu. Kalau yang melakukan, ya, keluarga kita, saudara kita, ya, kita bayangkan seperti itu Nabi Muhammad kepada umatnya, ya. Orang-orang kafir yang mereka memusuhi Nabi, yang mereka justru malah bersegera, ya, untuk melakukan kekafiran, ya. Maka, ya, ini membuat Nabi Muhammad sedih, ya. Makanya Nabi Muhammad itu betul-betul sangat pemaaf, ya, sangat-sangat pemurah. Ketika Nabi Muhammad dilempar oleh batu oleh penduduk Taif, ya, ketika para malaikat menawarkan untuk menghimpitnya malaikat gunung. Taif itu tempat dataran tinggi, ya, puncaknya Arab. Puncak Indonesia kan di Bogor, ya. Nah, ini di Arab lah, ya, mirip-mirip, memang suasana mirip puncak, ya. Nah, maka Nabi mendoakan kepada mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, jadi kalau kita melihat, ya, perbuatan mungkar itu pasti membuat kita ini sedih, ya. Sedih ini sampai sedihnya, ya Allah, timpakan siksa kepada mereka, ya. Jadi kalau Nabi tidak, ya. Maka Muhammad, jangan sampai orang-orang yang bersegera, ya, mereka bersegera untuk berbuat kekafiran membuatmu sedih, ya. Karena kekufuran mereka itu sekali-kali tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah barang sedikit pun, ya. Berarti jika ada yang dibiarkan oleh Allah dalam kekufurannya, dalam kesesatannya, maka memang Allah menghendaki ia atau mereka untuk tidak mendapatkan bagian di akhirat, hadzan fil akhirah, ya. Ingat, bagian di akhirat ini tidak ada 1% pun dari kebahagiaan dunia. Bayangkan, ya, tadi saya berikan ilustrasi dalam hadis disebutkan, lau annad dunya indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran syurbata ma'in. Kata Nabi, seandainya dunia ini, Bapak Ibu, berbobot di sisi Allah seberat sayap nyamuk, pasti Allah tidak akan memberikan satu teguk air pun kepada orang kafir. Karena dunia ini tidak ada nilainya, tidak ada bobotnya di sisi Allah. Orang kafir makan, orang beriman pun makan. Maka kita ingat perkataannya Al-Imam Ghazali, ya. Kata Imam Ghazali gini, Bapak Ibu, la tafrah bi ni'matin, ya, tashtariku fiha al-bahaim. Jangan kamu senang, jangan kamu bahagia terhadap nikmat, ya, yang kamu, ya, bersekutu di dalam nikmat itu apa?
ya, yang bersekutu, bersekutu itu berarti bersama-sama menikmati. Ya, jangan kamu berbahagia dengan suatu nikmat yang bahkan hewan pun itu juga turut menikmati bagian nikmat itu. Ya, jadi kalau ada kita lihat orang lain kok makannya enak betul, ya, ya, kita jangan senang dengan suatu kenikmatan yang hewan pun bisa menikmatinya. Makan itu, Bu, Pak, ya, itu hewan bisa makan nggak? Binatang, makan, makan juga ya. Lalu untuk apa kita senang dengan hal itu? Ya, kemudian hewan itu, ya, kawin ya. Binatang itu kan kawin. Jadi senang dengan kawin. Lain. Nah, tapi kita itu harus iri, ya, harus ya, harus iri terhadap suatu nikmat yang hewan itu tidak bisa merasakan nikmat itu, seperti sholat, ngaji, ya kebo tarang ngaji. Kawin doang jeung daharnya. Kalau hewan tidak bisa melakukannya baru kita merasa iri gitu ya. Tapi kalau ya kebo ge sarua gitu ya. Kalau sholat nggak bisa ya, binatang tidak bisa sholat, binatang tidak bisa puasa, binatang tidak bisa ngaji. Maka baru kita merasa iri. Tapi kalau sama-sama mendapatkan nikmat yang sama, maka untuk apa kita itu bahagia dengan nikmat itu? Karena binatang saja dapat, kata Imam Ghazali, binatang aja dapat. Lah kamu ini bergembira, berbahagia dengan sesuatu yang bahkan binatang pun bisa melakukannya, bisa mendapatkannya. Gitu ya. Jadi harus bangga dengan sesuatu yang hewan itu tidak bisa. Ya. Kemudian ini. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah menukar kekafiran terhadap kekafiran dengan keimanan. Ya, nah ini ya, orang yang menukar kehidupan akhirat hanya untuk mendapatkan bagian di dunia. Ini kan kebalik. Ya. Makanya saya sering katakan, kita ini kalau paling lama hidup 60 tahun, 70 tahun di dunia. Ya, andailah itu sengsara 60 tahun di dunia, tidak akan pernah menyamai dengan 1 saat 1 jamnya itu di akhirat. Ya, jangankan 1 hari 1 jam aja tidak ada nilainya itu di akhirat ya. Jadi kalau orang sengsara di dunia 60 tahun ya, tidak akan menyamai kesengsaraan 1 sesaat pun di akhirat. Saat itu taruhlah 1 jam gitu ya. Jadi tidak ada pernah menyamai. Jadi kalau kita sengsara di dunia 60 tahun, tidak akan pernah menyamai sengsara di akhirat selama 1 jam 1 saat. Jadi untuk apa gitu ya, menukar kebahagiaan ya akhirat ya hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang sifatnya sementara. Tapi itulah ya, karena memang setan selalu menakut-takuti kita. Maka banyak orang yang disesatkan olehnya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menukar terhadap kekafiran dengan keimanan. Sudah punya iman, dia tukar dengan kekafiran. Maka kekafiran ini tidak akan mendatangkan kemudaratan untuk Allah. Ya. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan, seandainya penduduk bumi in takfuru antum man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Ya, jika kamu itu kafir dan bahkan seluruh makhluk manusia yang ada di muka bumi ini kafir mengingkari Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, gitu ya. Jadi tidak akan mengurangi sedikit pun dari kemaha kayaannya Allah, kemaha muliaannya Allah. Ya. Kalau kita manusia kalau nggak punya harta gitu ya, seakan-akan hina, ya, dicemooh ya, di masyarakat itu tidak ada nilainya, Pak.
Ya, tapi kalau kita kaya itu baru dianggap orang ya. Ya. Orang berilmu kadang belum, kalau tidak kaya gitu ya, kadang tetap aja nggak dianggap ya. Tapi kalau orang kaya walaupun tidak berilmu, dia berfatwa itu didengar ya, walaupun fatwanya ngaco. Itu ya, karena kaya. Jadi yang dilihat kayanya kadang. Kemudian terakhir nih Bapak Ibu, jangan sekali-kali orang kafir itu mengira, menduga bahwasanya mereka itu diberi tangguh oleh Allah itu adalah suatu kebaikan. Ya, jangan sekali-kali kita mengira orang-orang durhaka ya ditangguhkan oleh Allah, diberikan apa? Angan-angan. Ya, ada orang kaya nih Bapak Ibu ya, orang kaya maksiat terus, tidak pernah ibadah. Ada orang kaya tidak pernah sholat, ada orang kaya, orang durhaka maksudnya ya, jelas ya, orang kaya yang durhaka, tidak pernah puasa, orang kaya tidak pernah beribadah. Tapi kita lihat hidupnya enak terus ya, berlimpah dengan harta, berlimpah dengan kenikmatan duniawi. Jangan sekali-kali kita menduga, mengira bahwasanya orang seperti itu ditangguhkan, itu mendapatkan khair, mendapatkan kebaikan. Bukan. Ya, berarti ada orang durhaka diberi tangguh oleh Allah itu hanya untuk apa? Untuk bertambah dosanya. Orang Bapak Ibu kalau bertambah dosanya, bertambah pula siksaannya. Ya, jadi kalau ada orang yang durhaka, orang kaya nih, kita lihat nih orang nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, ya, haji, boro haji, nggak kepikiran haji, ya, mau sekalinya umroh, sekalinya haji, itu orangnya dari korupsi. Itu yang lagi rame ya. Ada polisi umrohkan seluruh keluarganya setoran narkoba. Dari setoran narkoba. Itu kan kadang bingung nih polisi, ini dapat amalan dari mana? Guru nasaha ya. Kadang kok kepikiran gitu, uang dari setoran narkoba dipakai umroh. Kok bisa kepikiran sampai situ gitu. Ya, kalau ada orang kaya kepikirannya buat judi lagi wajar. Lah iya masih kepikiran buat umroh. Ya, orang kaya hasil korupsi, hasil setoran narkoba rada-rada wajar, mun dipakai jalan-jalan, dipakai dugem, ini dipakai umroh. Rada sejen. Ya, jadi jangan menduga, jangan mengira orang yang seperti ini ya diberi tangguh itu Allah, diberi nikmat, bukan. Ini namanya istidraj. Ya, diberikan tangguh itu bukan dapat nikmat ya, supaya dipancing gitu ya, tarik terus diulur. Itu orang yang selalu mengulur waktu kan gitu ya. Maka orang yang seperti ini kata Allah supaya dosanya bertambah. Nah, kalau dosanya bertambah maka siksaannya pun bertambah. Karena mustahil untuk Allah, bagi Allah menyiksa seorang hamba itu kalau dia hamba ini tidak ada dosanya. Ya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid, kata Allah, ya, Tuhanmu itu mustahil untuk berlaku aniaya kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin. Maka kalau ada orang bertambah dosanya, berapa lama dia tidak sholat, berapa lama dia tidak puasa, itu orang itu disiksa, Pak. Ya, itu akan disiksaan dengan kadar dosanya. Jadi bukan akumulatif, tidak. Ini ada orang kafir disiksa itu bukan karena kekafirannya, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya kekafirannya saja maksudnya. Ada orang kafir disiksa itu yang pertama nanti berapa lama tidak puasa, kan gitu. Berarti sepanjang hidupnya tidak puasa, itu nanti disiksa karena tidak puasanya. Ada orang kafir disiksa karena tidak sholatnya, gitu ya. Jadi nanti siksaannya itu bertahap. Jadi enggak karena langsung aja ini karena orang kafir, enggak. Oh, tidak akumulatif. Tidak akumulatif. Jadi satu-satu. Ya, karena orang mukmin pun begitu. Yang terakhir disiksa karena apa? Berarti karena tidak beriman. Nah, ini yang menyebabkan pelakunya selamanya. Kan ada orang yang beriman pun tidak sholat.
Kenapa? Disiksa dulu karena nggak sholatnya, karena tidak puasanya. Yang terakhir itu kamu iman, berarti ada imannya nih. Maka ada orang kafir, walaupun dia sholat sepanjang hidupnya, itu tidak akan diterima karena syaratnya itu harus Islam dulu, harus iman dulu. Ya, makanya syarat sah salat itu yang pertama apa? Islam. Baru ada syarat sah salat. Walaupun orang kafir mau sholat boleh nggak? Orang kafir sholat boleh nggak? Ya boleh aja, silahkan sholat. Ya ulah dilarang sholat. Nggak boleh kan Anda kafir. Ya silahkan saja. Ya cuma Bapak kalau mau sholatnya diterima Islam dulu Pak, gitu. Dia kalau mau sholat silahkan, jangan dilarang. Ya, orang kafir mau puasa ya silahkan aja. Ya kecuali haji nggak bisa kalau haji. Kalau mau sholat mau puasa ya itu boleh. Gitu ya. Cuma kasih tahu Pak, ya Bapak kalau mau sholat sepanjang hari juga percuma. Nah, kita katakan percuma gitu. Kenapa? Nggak sah sholatnya kan gitu. Karena sholat sah, ya syarat sahnya sholat itu, diterimanya sholat adalah Islam ya. Jadi diberi tangguh itu bukan suatu kenikmatan Bapak Ibu, bukan suatu kebaikan. Innama numlilahum liyazdadu isma walahum adzabum muhin wallahu a'lam bishawab. Baik ya, sadaqallahul azim, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.